Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tuan guru, para habaib, para siban-siban kita. Masya Allah banyak yang hadir nih, para habaib, para siban. Kita doakan ini para habaib kita, para siban kita, para orang-orang tua kita. Kita doakan semoga mereka semua Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan bagi mereka. Insya Allah berkah kita duduk bersama mereka, yang mana mereka itu ada wasilah yang nasab mereka bersambung kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama Sayyidina Muhammad. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini malam keberapa maulidnya? Malam ke-30. Malam demi malam, malam demi malam hadir maulid. Setiap maulid pasti makan. Betul? Setiap maulid pasti mamam. Masya Allah. Berkah maulid ini luar biasa. Makanya kita kalau hadir maulid Habib jangan lupa makan. Kenapa? Karena makan di maulid berkah. Jangan sampai tuan puan hadir maulid balik tak mau makan. Jangan makan. Karena makan di maulid barokah. Beda kita makan di kedai. Kalau makan di kedai kita bayar. Tapi di maulid kita percuma. Masya Allah, barokah percuma, kemudian kita dapat berkah kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Malam demi malam, apalagi Masya Allah kita punya bini senang kalau ada maulid. Iya, tak bayar dia masak. Perintah bang pergi maulid jom. Masya Allah, betul tak makcik? Tuh mereka yang cakap ya. Masya Allah. Maulid ini bawa kita untuk apa ya ikhwan? 33 malam kita maulid. Di Malaka maulid Arba'in. Di tempat saya kota Palembang 60 malam. Di Aceh 100 hari maulid Nabi Muhammad. Yang namanya maulid itu bukan hanya setahun sekali. Hari-hari maulid. Kenapa? Karena maulid itu kita mengenang Rasulullah. Supaya kita ini ingat sama anak. 33 malam kita hadir maulid tuan puan. Apa yang kalian dapat? Kadang kita hadir maulid. Tadi Syekh Imran sudah cakap sama kita. Hadir maulid, beliau mau ceramah, bising ke sana sini. Apalagi yang main handphone, Masya Allah. Pagi maulid, tak apa-apa. Mau video tak masalah, tapi jangan foto. Maaf nih makcik, kadang ada orang foto saya lagi mangap di foto tuh, bayang. Main HP, handphone, jangan dulu kalau untuk maulid, apalagi WhatsApp-WhatsAppan. Hati-hati, ini maulid Nabi Muhammad. Ini maulidnya Rasulullah. Sahabat itu kalau duduk sama Nabi, mereka diam, nondok, takzim wa takrim di Sayyidina Muhammad. Ini kadang kita hadir maulid tapi hati kita tidak ada mau. Itulah kenapa kita 33 malam hadir maulid tapi tidak ada perubahan diri. Ini penting tuan puan. Kita hadir maulid untuk apa? Supaya kita ini berubah. Ini kadang hadir maulid, balik maulid masih ribahnya, masih ngumpatnya, masih cacinya, masih ngomongin orangnya, masih berbuat jahatnya. Jadi apa Anda kalian semua hadir maulid? Apa samar? Apa buah Anda hadir dalam acara maulidnya Sayyidina Muhammad? Apalagi nanti kita mahalul qiyam, betul? 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 Ini kesempatan kita mahalul qiyam supaya kita minta sama Allah. Karena rohnya Nabi hadir sama kita ketika mahalul qiyam. Ini ada pernah diceritakan. Mau dengar cerita nggak makcik? Mau dengar? Betul? Betul? Ini ada cerita dulu di zaman Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Guru daripada ulama besar daripada Indonesia, Kiai Maimun Zubair
atau ulama-ulama lainnya. Ini beliau pernah dijemput oleh orang. Dijemput di Afrika untuk memberikan ceramah. Ya, jemput di mana? Di Afrika. Sampai di Afrika, beliau datang di suatu majelis, beliau tengok ada satu orang dari awal maulid sampai akhir maulid, dari mulai maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dari awal maulid dia berdiri sampai dia duduk ketika selesai maulid. Ada orang macam itu, dari awal berdiri sampai selesai maulid dia duduk. Tidak ada. Yang namanya berdiri itu ketika mahalul. Ini Said Alwi lihat, tengok ada seseorang, dia tengok dari awal mulai maulid sampai akhir maulid dia berdiri. Kejut ini Said Alwi, dia tanya, hei Fulan, ente kenapa berdiri dari awal maulid sampai akhir maulid, kenapa berdiri aja, kagak duduk? Maka diceritakan oleh dia, wahai Sayyid, saya itu pernah mendengar ada satu ustadz, dia cakap macam nih, kalau mahalul qiyam tidak usah berdiri, duduk aja, karena orang yang mati tidak mungkin datang. Betul, itu pemikiran mereka. Orang yang mati nggak mungkin datang, kalau datang namanya hantu. Ya, akhirnya dia masuk akal nih, betul. Akhirnya sudah nggak mau berdiri ketika mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Allah ya Habib salam alaika, salawatullah. Tidak mau berdiri, duduk dia. Orang berdiri dia duduk. Ketika orang berdiri dia duduk, Nabi datang. Nabi duduk di depan dia. Ketika Nabi duduk di depan dia, dia tidak bisa berdiri. Karena melihat wibawahnya Rasulullah. Nabi itu handsome. Tengok Habib Bagir, handsome tak? Handsome tak? Apalagi yang cakap ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhan, apalagi Syekh Imran, Masya Allah. Sudah kawin Syekh? Sudah menikah? Sudah 3? Masya Allah, tambah 4 nanti. Subhanallah. Luar biasa. Nabi datang, mau berdiri, nggak bisa. Kenapa? Karena tengok Nabi Muhammad, wibawahnya Nabi, handsome-nya Nabi, kehebatannya Nabi, sehingga kakinya kaku, kakinya tidak bisa untuk berdiri mengagungkan, mentakzimkan kedatangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa berdiri, tidak bisa berdiri. Sampailah selesai maulid, tidak bisa berdiri. Sampai-sampai dia dibawa oleh sahabatnya. Lumpuh kakinya. Kakinya lumpuh. Ini hati-hati nih, waktu mahalul qiyam nggak berdiri, hati-hati. Yang sakit kaki nih malam nih, minta sama Allah. Ya Allah, berkat berdiri saya mengagungkan Sayyidina Muhammad, sembuhkan saya punya kaki. Sembuh insya Allah. Mahalul qiyam yang punya utang, minta, ya Allah, lepas ini maulid, lunaskan utang saya. Insya Allah banyak utangnya ini. Subhanallah. Akhirnya balik ke rumah, 3 bulan dia tidak bisa berdiri. Akhirnya dia bernazar kepada Allah, ya Allah, kalau saya bisa berdiri, wallahi nanti saya dari awal maulid sampai akhir maulid saya berdiri, nggak mau duduk. Ketika dia bernazar macam itu, makcik bisa berdiri, dia bisa berdiri. Langsung itulah dia dari awal maulid sampai akhir maulid dia berdiri mentakzimkan Sayyidina Muhammad.
Makanya kita tuan-puan yang dimuliakan Allah, hadir acara maulid semacam ini untuk apa? Supaya kita ini tambah cinta, apalagi kita mendengar sholawat, pujian-pujian kepada Rasulullah. Tadi yang disalawatin, yang dibaca oleh Syed Arsyad, yang luar biasa memuji Nabi Muhammad. Tapi terkadang kita dengan suaranya beliau luar biasa, memujinya Nabi Muhammad luar biasa, tapi terkadang kita yang mendengar, hati kita itu tidak menghadirkan Nabi Muhammad. Bayangkan makcik, oi, dengar ya. Makanya tuan-tuan ya, sayangi bini, insya Allah rezekinya bertambah. Bukan bininya bertambah, rezekinya bertambah. Jadi tuan, kalau bini lagi sakit, tak usah bawa ke hospital, bawa ke kedai mas sembuh dia. Pasti itu, insya Allah. Makanya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, ini penting. Kita ini hadir maulid untuk apa? Supaya kita ini tambah cinta. Apalagi kita mendengar lantunan-lantunan sholawat. Pernah Sayyidina Hasan ibn Thabit mau disewa oleh orang Yahudi. Karena Sayyidina Hasan ini terkenal penyair. Sewa nih, Hasan, kau datang ke Mekah. Saya ingin bayar kamu buat pujian, buat maknanya syair-syair untuk menghina Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan sampai ke Mekah. Sampai di Mekah, Sayyidina Hasan ngomong, cakap macam ini. Saya tidak bisa membuat suatu syair untuk kepada seseorang bila mana seseorang itu belum saya tengok. Mau tengok dulu siapa itu Muhammad. Muhammad keluar dari rumah, tunjuk, nah itu Muhammad. Kemudian dia tengok Nabi Muhammad, langsung cinta dia sama Nabi. Man ra'ahu ma'rifatan ahabbah. Orang itu kalau udah cinta, bukan cinta aja, iman. Kalau cinta tanpa iman tak bisa. Makanya tuan-puan, kenapa orang ahli keluarga setahun, 2 tahun, 3 tahun bercerai, 5 tahun bercerai? Kenapa? Karena dia ada cinta tapi tidak ada iman. Karena cinta itu bisa berubah. Ya, cinta itu bisa berubah. Yang tadi cinta bisa dendam. Yang tadi cinta bisa jadi jahat. Yang tadi cinta bisa jadi membuat dia akan membunuh dengan seseorang yang dia cintai. Kalau tanpa didasari dengan iman. Abu Lahab, tengok, cinta sama Nabi. Nabi lahir, dikabarkan kepada budaknya. Budaknya mengabarkan Abu Lahab, hai tuanku, keponakanmu lahir. Senang Abu Lahab, cinta Abu Lahab kepada Muhammad. Macam mana caranya ini Nabi menjadi anak saya? Tapi berjalanlah waktu demi waktu, Nabi Muhammad menyampaikan risalah an-nubuwah. Yang tadi cinta jadi benci, cintanya hilang, bencinya selalu ada, melekat di hatinya sampailah dia mati. Kenapa? Karena dia cinta tanpa iman. Makanya penting ini, kalian itu cinta betul. Kalau ditanya cinta tak sama Nabi, iya cinta. Tapi ketika hadir maulid, mendengar sholawat, tidak ada iman. Apalagi yang kita tengok, yang dilantunkan sholawat oleh Syekh Arsyad, Syed Arsyad, memuji Nabi Muhammad. Ada tak kita membayangkan Rasulullah itu di depan kita? Sayyidina Hasan macam itu. Tengok Nabi, dia lemparkan uangnya kepada orang Yahudi. Dia cakap, saya tidak bisa. Bagaimana saya ingin membuat syair saya untuk menghina dia, sedangkan dia orang yang handsome, akhlaknya luar biasa, yang sangat sempurna di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena mereka itu kenal cinta dan iman. Makanya hadir acara maulid macam ini tuan-tuan. Ini masih banyak nih, baru 33 malam. Kesempatan kita hadir maulid, niat yang banyak. Untuk apa? Jangan sampai Anda hadir maulid, keluar dari maulid, masih Anda menjadi orang jahat. Hadir maulid, keluar dari maulid, masih Anda mencaci orang, menghina orang.
apalagi yang Anda hina, yang Anda caci adalah para ulama. Yang Anda caci adalah para habaib. Ini Malaysia beruntung, alhamdulillah Syekh Arsyad. Ada Malaysia masih beruntung, masih meyakinkan daripada habaib. Di Indonesia sudah ada sekelompok manusia yang meyakinkan habaib itu tidak ada. Sampai mereka menyatakan kalau Anda habaib, wajib Anda tes darah kalau Anda adalah zuriat Nabi Muhammad. Ini dahsyatnya Indonesia. Ada sekelompok orang yang menyatakan macam itu. Na'udzubillahi min. Makanya kalian berharaplah kepada Allah. Kalian masih ada para habaib, sesepuh-sesepuh kalian, duduk bersama kalian, menemani kalian setiap malam sampai 33 malam. Kapan lagi Anda ingin berkumpul sama mereka? Kita tidak hidup di zamannya Rasulullah, kita tidak hidup di zamannya Nabi, tapi alhamdulillah kalian semua masih ada zuriat Nabi, masih ada keturunan Nabi, masih ada ahlul baitnya Nabi. Barokah kalian duduk sama mereka, sama saja kalian melihat Rasulullah dan duduk bersama Sayyidina Muhammad. Siapapun mereka, baik habibnya alim, baik habibnya enggak alim, selagi mereka bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, wajib Anda takzim, wajib Anda hormati. Kenapa? Yang memerintahkan kita untuk mencintai mereka adalah Allah di dalam Al-Quran. Itu kalau kita meyakini kita cinta sama Nabi. Oi, ya, sudah ada yang ngantuk belum? Ini biasanya majlis selesai sampai pukul berapa nih kira-kira? Kalau di Indonesia panggil sampai pukul 1 selesainya. Malaysia ini sampai pukul 2 ya? Betul? Kira-kira kalau saya ceramahnya 2 jam bisa tak? Ya, makcik bisa, saya balik ya. Masya Allah, mudah-mudahan lah insya Allah semuanya gugur ya. Yang penting kita itu menghadirkan Nabi ketika acara mau. Jangan main-main ya, jangan bising-bising. Khusukkan kita hadir maulid, apalagi baca maulid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi. Itu udah diawali dengan muji Nabi, udah kita khusuk deh. Khusuk. Tenggelamkan hati kita ini cinta kepada Rasulullah. Tenggelamkan hati kita ini untuk rindu sama Nabi. Berharap kepada Allah nih di waktu malam nih. Minta sama Allah, ya Allah, kami pengen mimpi Nabi Muhammad. Ya Allah, kami pengen untuk Nabi datang dalam mimpi kami. Ya Allah, kami pengen ini tangan kami bisa cium tangan Nabi Muhammad. Minta macam itu. Tak usah minta kaya, minta duit. Minta supaya kita bisa melihat Nabi. Itu yang kita harapkan. Apa yang Anda harapkan di dunia ini? Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan di dunia, bagaimana ini jasad kita, mata kita bisa melihat Sayyidina Muhammad. Udah itu aja. Gak usah Anda minta supaya Nabi Muhammad cinta kepada kita. Dan kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya Nabi cinta sama kita, wah udah cinta betul. Di atasnya cinta. Tinggal kita. Bagaimana caranya kita cinta kepada Rasulullah secinta-cintanya, di atas cinta-cintanya. Itu makanya Bu, Pak, Tuan-Puan, cinta kalau tanpa pengorbanan bukan cinta namanya. Betul lah? Tuan dulu mau menikah sama istrinya, pengorbanan dulu. Keluarin duit, senangin dia, beliin dia, supaya dia senang. Kalau dia senang, baru itu yang namanya cinta. Begitu kalau Anda cinta kepada Nabi, wajib Anda ada pengorbanan Anda untuk Rasulullah. Seperti cintanya Laila Majnun, kita tengok. Majnun Qais yang cintanya luar biasa sama Laila. Saking cintanya sama Laila, makcik, ini Majnun kalau dia lewat ke rumah Laila, dia cium dindingnya rumah Laila. Bukan karena dindingnya, tapi karena ada orang di dalam rumah. Pernah nggak tuan-tuan nih, waktu dulu belum menikah sama istrinya, pernah nggak cium selipar istrinya? Pernah tak kira-kira? Berarti belum namanya cinta. Maka daripada itu, ayo kita sama-sama. Ini maaf nih, ada request dari para jamaah, katanya sholawat Jawa. Saya diminta sholawat Jawa gitu.
Tak tahu ni jamaah bisa main salawat Jawa. Alamati bisa alamati. Ah, bisa. Insyaallah ini salawat Jawa si Arsad, masyaallah. Insyaallah ini Habib Yusuf, masyaallah Habib Yusuf. Insyaallah lah, mudah-mudahan ya Allah gobulin kita semua. Yang punya hajat Allah gobulin hajatnya. Allah ampunin segala dosa kita. Mudah-mudahan duduk Habib, dosa salaman Habib. Mudah-mudahan insyaallah tidak kita keluar dari tempat ini kecuali Allah ampunin segala dosa kita. Hajat kita Allah gabulkan dan insyaallah mudah-mudahan kita semua malam ini bisa mimpi Nabi Muhammad. Kita doakan saudara kita ya ikhwan. Penting ini, doain yang berada di Palestin, kita doakan Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin ya Rabb. Berkah maulid Nabi, berkah maulid Rasulullah, berkah salawat Nabi Muhammad, berkah mentazimkan Rasulullah, berkah mengingat Nabi Muhammad, berkah bizikir Sayyidina Muhammad. Unsur ikhwanana fi Palestin ya Allah. Allah mahfadna wahfad Baitul Maqdis ya Allah. Ya Allah, berilah kemenangan kepada orang-orang Palestin ya Rabb. Jaga mereka ya Allah. Jaga Baitul Maqdis ya Rabb. Ya Allah, mansur ikhwanana fi Palestin ya Allah. Allah mansur ikhwanana fi Palestin ya Allah. Allah mansur ikhwanana fi Palestin ya Allah. Allahumma ahlik man halakad din. Allahumma ahlik man halakal muslimin. Allahumma mansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ahlik al-yahud wal nasara wal israel wa man syaraka wa syara al-a'da'in. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi majlisina hadha ya Allah. Ya Rabb, berkahkan majlis kami ya Rabb. Ya Allah, turunkan rahmat kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami umat yang selalu mengembirakan, menyenangkan hati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, datangkan Nabi dalam mimpi kami ya Allah. Ya Allah, izinkan mata kami bisa melihat Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan tangan kami bisa mencium tangan Nabi Muhammad. Ya Allah, semuanya kami mushtaq ila Sayyidina Muhammad. Kami sangat rindu kepada Sayyidina Muhammad. Saking rindunya kepada Nabi, kami datang. Kami hujan-hujan tetap datang. Ini menunjukkan rasa hati kami cinta kepada Rasulullah. Ya Allah, kami sudah membuktikan cinta kami kepada Nabi Muhammad. Tinggal satu ya Allah, mata kami belum bisa melihat Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, nanti kita akan mahalul qiyam. Ya Allah, akan mahalul qiyam. Izinkan mata-mata kami bisa melihat nur Sayyidina Muhammad, bisa melihat cahaya Sayyidina Muhammad. Cahaya saja sudah cukup ya Allah. Karena kenapa? Karena mata kami belum bisa sanggup melihat hakikatan jasad Sayyidina Muhammad. Karena saking banyak dosanya ya Allah. Ya Allah, paling tidak ya Rabb, kalau seandainya kami di dunia belum bisa melihat Sayyidina Muhammad sebelum sakratul maut, sebelum malaikat Israel menjemput nyawa kami ya Allah. Ya Rabb, datangkan Nabi Muhammad ya Allah. Datangkan Nabi Muhammad ya Allah. Datangkan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, hadirkan Nabi di samping kami ya Allah. 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 Ya Allah, sehingga Nabi yang mentalkin kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kalau sudah ada Nabi, maka ini lisan kami bisa daripada mengucapkan sangat lancar kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, nanti ketika di al-haud telagahnya Nabi, kami semua bisa minum langsung daripada tangannya yang mulia Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Kharrij 'alal muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini